Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Khalid dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang populasi dan komunitas. Apa ya yang dimaksud dengan populasi dan komunitas itu? Populasi. Yang pertama, konsep populasi. Kata populasi berarti semua orang yang bertempat tinggal pada suatu tempat. Dalam ekosistem, yang dimaksud populasi adalah semua individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Kemudian, dinamika populasi. Dinamika populasi adalah cabang ilmu kehidupan yang mempelajari ukuran dan komposisi usia populasi sebagai sistem dinamis dan proses biologis dan lingkungan yang mendorong mereka seperti angka kelahiran dan kematian serta oleh imigrasi dan emigrasi. Contoh skenario adalah populasi yang menua, pertumbuhan populasi, atau penurunan populasi. Ada tiga peristiwa yang bisa populasi pada hewan di habitatnya. Yang pertama, interaksi populasi, yang kedua, bencana alam, yang ketiga, aktivitas manusia. Kemudian, pola penyebaran. Pola penyebaran merupakan salah satu bentuk pertahanan hidup dari serangan predator dan iklim. Terdapat tiga pola penyebaran yang umum dilakukan, yaitu pengelompokan, merata, dan acak. Keragaman tak terbatas dari pola penyebaran demikian yang terjadi dalam alam secara kasar terdapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu 1. Penyebaran teratur atau seragam, yang kedua penyebaran secara acak, yang ketiga penyebaran berkelompok. Pola penyebaran teratur terjadi jika ada persaingan yang hebat antara individu yang mendorong pembagian ruang yang sama. Sedangkan pola penyebaran secara acak jarang ditemukan di alam. Hal ini terjadi karena faktor lingkungan sangat seragam atau pada tempat dengan banyak faktor yang bekerja bersama-sama dengan populasi itu. Kemudian pola penyebaran kelompok merupakan pola penyebaran yang umum terjadi dalam populasi dan jadi aturan apabila dipandang dari sudut individu. Selanjutnya, faktor pembatas. Faktor pembatas diantaranya adalah temperatur, cahaya, air, gas atmosfer, mineral, arus dan tekanan, tanah, dan api. Masing-masing organisme mempunyai kisaran kepekaan terhadap faktor pembatas. Faktor pembatas tersebut dapat dianggap sebagai sektor organisme yang mampu bertahan dan hidup pada suatu wilayah, sehingga seringkali didapati adanya organisme-organisme tertentu yang mendiami suatu wilayah tertentu. Seperti yang kita tanyakan tadi, apa yang dimaksud dengan komunitas? Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologik langsung di bawah ekosistem, tetapi satu jenjang di atas populasi. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tingkat populasi pasti mempengaruhi konsep-konsep komunitas. Selanjutnya, kaidah-kaidah komunitas akan turut mempengaruhi konsep-konsep ekosistem. Selanjutnya, pola-pola komunitas. Yang pertama, pola stratifikasi, yang kedua, pola-pola donasi, yang ketiga, pola-pola kegiatan, yang keempat, pola-pola jaring-jaring, yang kelima, pola reproduktif, yang keenam, pola-pola sosial, yang ketujuh, pola-pola koaktif, dan yang terakhir, pola-pola stochastics atau diakibatkan oleh tenaga atau kakas acak. Kemudian, struktur komunitas. Struktur yang diakibatkan oleh penyebaran organisme di dalam dan interaksinya dengan lingkungannya dapat disebut pola. Struktur komunitas disebabkan menjadi struktur fisik, yaitu struktur komunitas tampak apabila komunitas tersebut diamati. Kemudian struktur biologi
yaitu komposisi spesies, kelimpahan individu dalam spesies, perubahan temporal dalam komunitas, hubungan antara spesies dalam suatu komunitas. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.